Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, rekan-rekan semua yang telah hadir pada kegiatan praktisi Ready Webinar seri ketiga dengan tema Landscape Bisnis Digital di Indonesia, di mana pelaksanaan pada hari ini merupakan rangkaian dari digital series berkaitan dengan webinar yang dilaksanakan oleh praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung. Oke, sebelumnya kita telah melaksanakan untuk webinar 1 dan webinar 2, di mana webinar 1 itu berkaitan dengan teknologi informasi dan webinar 2 berkaitan dengan perpajakan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan sedikit bacakan terlebih dahulu mengenai rundown acara pada kegiatan pada kali ini. Oke, untuk kegiatan pada kali ini kita akan mulai dengan pembukaan yang sudah saya lakukan tadi, dan kemudian berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi inti pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu Landscape Bisnis Digital di Indonesia, dengan pemateri kita adalah dari Pak Fahmi Samsul Huda, Direktur Performance Advisory Crow Indonesia. Kemudian diikuti dengan tanya jawab, pemberian sertifikat foto bersama, dan penutupan. Oke, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, saya akan sapa dulu di sini. Kebetulan sudah hadir Pak Fahmi, pemateri kita pada kali ini. Pak Fahmi, sudah hadir Pak? Halo Pak Fahmi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Halo. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, pada hari ini kebetulan kami mengundang Bapak untuk memberikan materi ya Pak ya, berkaitan dengan landscape bisnis digital di Indonesia. Oke, nah teman-teman kayaknya sudah tidak sabar Pak untuk mendapatkan rangkaian materi dari Bapak. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk masuk ke webinar kita pada kali ini Pak Fahmi. Ya, Pak, share screen-nya kok saya nggak bisa Pak ya? Oh, nanti di share screen diaktifkan Pak setelah materi untuk Bapak. Oke. Oke. Saya ngendaliin Pak ya? Iya Pak, mangga. Oke. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya kita sekarang masuk ke agenda kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta webinar kita pada kali ini dimohon untuk berdiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, silahkan boleh duduk kembali. Oke, teman-teman semua dan rekan-rekan hadirin, untuk pada kesempatan kali ini, untuk kegiatan seminar kita dihadiri oleh beberapa peserta, diantaranya ada Geofmek, kemudian ada dari Politeknik Negeri Padang, kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Haluleo,
kemudian Politeknik Dharma Patria, Institut Seni Indonesia Surakarta, Akademi Keperawatan Kerja Cendikia Sidoarjo, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Kudus. Oke, selamat datang buat teman-teman yang barusan saya sebutkan. Kemudian juga sekarang kita akan coba masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Fahmi. Oke, tapi mungkin sebelumnya Pak Fahmi izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Fahmi terlebih dahulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, Pak Fahmi merupakan salah satu direktur di KAP Kosasih Nurdian Mulyadi, Cahyo dan rekan, anggota atau bagian dari Crow Global. Kemudian yang memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman dan melakukan konsultasi manajemen klien lokal dan multinasional di berbagai industri di KAP Kosasih Nurdian Mulyadi, Cahyo dan rekan. Oke, Pak Fahmi juga berfokus pada jasa strategic performance berbagai bidang industri seperti perkebunan, perbankan dan keuangan, manufaktur, perdagangan, pengiriman properti dan konstruksi, tambang dan lain sebagainya. Oke, pendidikan beliau adalah Magister of Management Major in Finance University of Indonesia, kemudian Bachelor Degree in Management University of 11 Maret Surakarta. Oke, pengalaman beliau adalah di Association Director pada mulai Februari 2020 sampai sekarang di Crow Indonesia, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai direktur mulai Juni 2008 sampai dengan Oktober 2017 di PT Magna Transforma Utama. Selanjutnya beliau pernah sebagai senior konsultan pada tahun 2007 sampai 2008 GML Consulting. Kemudian beliau pernah menjadi senior assistant vice president dari mulai Januari 2002 sampai dengan Mei 2016 di Strategic Business Consultant. Selanjutnya beliau juga berpengalaman di Corporate Planning and Business Development Officer pada tahun 97 sampai dengan 2001 di PT Merpati Nusantara Airlines. Dan sebelumnya juga beliau berpengalaman sebagai sales supervisor pada tahun 95 sampai dengan 97 di grup Frisian Flag Indonesia. Oke, tanpa membuang waktu, sekarang kita masuk ke inti materi kita, yaitu paparan dari Pak Fahmi. Pak Fahmi, waktu dan tempat kami silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Sangat jelas, Pak. Baik, salam sejahtera buat semuanya, terutama para milenial nih. Ini kebanyakan milenial, Pak ya, pesertanya, Pak ya? Betul, Pak. Kebanyakan milenial, Pak. Iya, nah saya harap kita bisa sharing, ya, berdiskusi tentang bisnis digital di Indonesia. Nah, baiklah, kita mulai saja. Yaitu kita lihat bahwa, nah kita lihat ini ya. Para peserta bisa lihat, Pak ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang penduduk dunia yang sudah hampir 7,75 miliar orang ini, itu hampir 5 miliar itu sudah terkoneksi dengan phone ya, dengan mobile phone, dan 4,5 miliar itu sudah connect dengan internet. Artinya ini memang banyak sekali. Hampir 60% sudah terkonek dengan dunia digital. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu manusia terkaya di dunia sekarang saat ini siapa ya? Ada yang tahu? Kalau kita lihat sekarang yang terkaya di dunia itu baru-baru ini adalah Elon Musk ya. Elon Musk. Ya, itu adalah Tesla. Itu kalau kita lihat kekayaannya luar biasa, dan dia adalah teknologi ya, sudah menggeser Bill Gates. Valuasinya aja sudah 422 miliar dolar itu Tesla tuh. Jadi seluruh perusahaan mobil jadiin satu di seluruh dunia nggak akan menandingi Tesla. Itu adalah kecanggihan teknologi sekarang di mana teknologi usang akan segera berganti dengan teknologi baru. Jadi teman-teman milenial nih, mumpung masih muda ya, karena sekarang kayak saya nih umur 50 udah terasa tua gitu. Karena bayangin ya, Mark Zuckerberg itu jadi miliarder itu umur berapa? 23 tahun. Ya, ada yang tahu? 23 tahun. Bill Gates umur 31 tahun, udah jadi miliarder. Miliardernya bukan miliarder rupiah, miliarder dolar. Ya. Jadi
Dengan session ini saya harap teman-teman semua bisa terinspirasi ya. Kemudian kita lihat dunia hari ini bergerak sangat cepat ya. Saya pikir teman-teman media juga sudah tahu ya bahwa ada dalam 1 menit ya itu yang upload foto berapa tuh? Ada 65.000 foto yang di-upload ya, bayangin. Jadi ada 60.000 foto yang di-upload selama 1 menit ya. Bayangin servernya segede apa itu. Ya, itu bisa teman-teman bisa lihat di situ semua. Dan kemudian Netflix ya. Saya yakin di antara milenial ini banyak yang senang dengan Netflix juga ya. Ada yang tahu sejarahnya Netflix? Netflix itu mulai dari tahun 97. Dia aslinya itu adalah pengedar DVD ya, atau CD lah. Jadi orang pesan film ya lalu dikirim lewat mail sama dia. Ya, jadi nggak tahu-tahu CD-nya ada di rumah gitu. Kalau sekarang kita tinggal daftar, klik di TV, udah kita bisa nonton apa saja yang ingin kita mau ya. Itu adalah Netflix ya. Dan sekarang valuasi pendapatan per detiknya berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja nih. Supaya teman-teman termotivasi. Pendapatan ya, ini saya ada datanya ya. Pendapatan pendapatannya itu 50.000 $50.000 per detik, per menit ya. Luar biasa, tinggal kaliin aja itu. Nah, oke, itu adalah sekedar gambaran awal saja ya, bahwa sekarang dunia telah menjadi digital ya. Sektor apa saja semua akan terpengaruh ya. Mungkin hari ini rekan-rekan sekalian masih berhubungan dengan bank ya, dengan ATM, dengan teller dan segala macam, pergi ke cabang-cabang. Saya yakin kalau di Indonesia mungkin 10 tahun lagi sudah hilang kantor bank ya. Jadi jangan harap lagi ada kantor bank lagi. Artinya apa? Jangan berharap milenial sekarang bercita-cita menjadi pegawai bank gitu. Karena bank nanti itu adanya cuma ada server saja. Yang lainnya semua sudah robotik dan segala macam. Jadi ciri ke depan adalah semua pekerjaan yang berulang ya, yang berulang itu pasti akan digantikan oleh robot atau suatu sistem. Jadi satu-satunya peluang bagi generasi muda adalah dunia kreatif. Nggak mau masuk ke dunia kreatif ya, atau sport, olahraga ya, karena itu masih lama. Belum bisa nanti robot menggantikan Messi ya, masih lama. Tapi kalau catur itu sejak tahun 2000 sudah dikalahkan kita itu oleh mesin. Kasparov itu kalah sama Deep Blue IBM. Itu udah kalah Kasparov waktu itu. Tahun 2000 aja udah kalah ya. Apalagi sekarang gitu. Karena database-nya sangat mudah sekali gitu. Nah, jadi siap-siaplah bagi para millennials untuk lihat nih beberapa sektor. Misalnya kalau manufaktur, apa itu yang terjadi di situ? Di perdagangan, apa yang terjadi di situ? Ya. Lalu di financial, di payment system, ya. Apa yang terjadi di sosial, ya. Kemudian di makro, di mikro, itu semua bisa lihat di slide ini. Jadi digital economy impact ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Maka siap-siaplah dengan kejadian yang akan terjadi, terutama bagi generasi sekarang yang akan mungkin mulai bekerja 3-4 tahun lagi. Ya. Nah, mumpung masih muda, ya kita berkaca dari pendiri Bukalapak ya. Dia sebelum mendirikan Bukalapak itu hampir 2 tahun dia istilahnya kerjanya cuma dari kamar atau garasi atau apapun tempat yang kecil ya untuk melakukan coding ya. 2 tahun itu dia bersembunyi ya, dengan temannya membentuk suatu tim yang tangguh ya. Akhirnya dia bisa meluncurkan Bukalapak dan hari ini dia sudah tembus ya, nilainya sudah tembus istilahnya menjadi apa itu
1 miliar dolar itu, valuation 1 miliar dolar. Kalau Gojek udah tembus 10 ya. 10 miliar dolar. Ya, itu kalau Gojek. Padahal Gojek mengawali itu dari tahun 2008. Saya masih ingat dia itu mulai dengan 10 tukang ojek ya, yang dikasih jaket, dikasih handphone ya, belum ada sistem ya, masih sebetulnya masih sistem seperti telepon begitu aja. Ada semacam seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang harus para milenial ini harus lihat ke depan ini peluangnya apa ya, yang bisa digarap ke depannya dalam 3-4 tahun ke depan. Jadi jangan terlena dengan pembelajaran yang sekarang, harus mencari. Mumpung masih muda, kalau masih muda gagal kan artinya masih banyak waktu. Ya. Kalau kata orang, sampai dengan kata Dahlan Iskan nih, kemarin saya baru dengar podcastnya, sampai dengan umur 28 masih bisa coba-coba. Ya. Artinya sekarang kalau anak-anak sekarang, mungkin sekarang ini yang menyaksikan ini umur 21, berarti ada 7 tahun untuk melakukan coba-coba. Ya. Ya, apa saja bisa dicoba sampai umur 28, nanti baru setelah itu menentukan pilihan ya. Dan kalau umur 35 tidak settle ya, atau tidak menemukan jalannya, maka perlu berpikir ulang ya. Kenapa itu terjadi dan sebagainya. Nah, ini saya hanya memberikan inspirasi saja. Lalu kita lihat next selanjutnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dunia digital ya. Jadi ekonomi Asia Tenggara saja diperkirakan nih hari ini nilainya adalah 100 miliar dolar ya. GMV itu artinya gross merchandise value. Bagi yang belum tahu bahwa kira-kira gini nih, kalau Anda beli di Blibli atau di Lazada atau di Tokopedia ya, itu kan misalkan harga barang 100.000. Kadang-kadang kan sering ada diskon ya. Ada diskon 50%, 30%. Nah, ini nilai diskon tidak dipertimbangkan ya. Kemudian ada gratis ongkir. Nah, itu juga tidak tidak dimasukkan di sini. Artinya ini nilai benar-benar gross ya. Sebelum kurangin ongkir, kurangin diskon ya. Jadi ini benar-benar nilai brutonya ya. Nah, itu kira-kira sudah 100 miliar dolar. Dan diperkirakan dalam tahun 2025 ini akan meningkat 3 kali ya. Memang ada pengaruh COVID ya, nanti ada datanya tentang pengaruh COVID, tapi itu sebetulnya hanya berdampak kepada sektor perhotelan ya, dan perjalanan. Nanti kita bisa lihat. Lalu nah, kalau kita lihat detail nah ini ya. Nah ini. Jadi kalau sebelah kiri itu ya, ini adalah e-commerce ya. Ini e-commerce. Itu nilai hari ini ya, GMV-nya itu adalah 38 miliar dolar ya, yang akan tumbuh 5 kali lipat di tahun 2015 153 miliar dolar. Itu kalau kali 15.000 udah apa itu, banyak sekali kan. Ini Asia Tenggara ya. Nah, kemudian online travel ya. Nah, ini nanti ada datanya. Kalau online travel di tahun 2020 itu datanya akan turun ya. Tapi di 2019 kan pengaruh COVID baru terasa sangat dampaknya sejak mulai Januari lah, katakanlah seperti itu. Kemudian ride hailing juga sedikit turun di tahun 2020, tapi data ini adalah proyeksi yang diambil tahun 2019 ya. Jadi ride hailing ini proyeksinya di tahun 2025 adalah 40 miliar dolar ya. Sementara tahun 2019 adalah 13 miliar dolar. Jadi yang biru ini adalah tahun 2025 ya, yang tengah ini adalah 2019 dan yang paling pojok adalah tahun 2015. Kemudian online media ya. Kemudian kita bisa lihat lagi. Nah, ini ya. Teman-teman bisa saksikan ini. Ini adalah detail ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya akan skip saja. Nah, ini adalah jumlah konsumennya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat e-commerce ya di Asia Tenggara itu sudah ada 150 juta pelanggan. Ya. Ada 150 juta pelanggan. Nah, ini kalau online gaming nih, terutama ini saya yakin para milenial ini hobinya game ya. Itu ada 180 juta
online gaming. Ya. Sementara kalau kita lihat besaran perbandingan dengan GDP, ya, saya yakin semua orang udah tahu ya, gross domestic bruto, ya, itu adalah diperkirakan hari ini tahun 2019 kemarin adalah hampir 4%, 3,7%, ya, dibandingkan dengan, jadi kalau GDP kita itu sekarang 4.000 triliun, ya, itu hampir 4%-nya adalah sudah disumbang oleh sektor teknologi. Ya. Kemudian, nah ini ya dampak COVID, ya, itu sebetulnya hanya memukul di sektor transportasi dan online travel, ya, serta sedikit berpengaruh kepada pinjaman. Ya. Ini tapi begitu COVID nanti bisa ketemu obatnya, maka ini akan tumbuh kembali. Nah, sehingga yang justru yang sekarang sangat cepat sekali justru adalah e-commerce, ya, di mana perdagangan e-commerce hari-hari ini sangat meningkat pesat sekali, sehingga Tokopedia dan segala macam. Tokopedia itu sebentar lagi akan menjadi dekakorn, ya, menjadi dekakorn, artinya tembus nilainya menjadi 10 miliar dolar. Kemudian next, ya, nah ini setelah COVID, ya, jadi teman-teman bisa lihat data ini, ya. Itu misalkan nih, kalau e-commerce pertumbuhannya luar biasa, 63% dari 2019 ke 2020. Ya. Lalu diperkirakan akan tumbuh rata-rata 23% per tahun sampai dengan tahun 2025. Nah ini e-commerce. Nah kita lihat di sektor transport, ya, terutama yang abang-abang Gojek, ya, Grab, ya, itu memang terjadi penurunannya, minus 11%. Ya. Tapi ini diperkirakan akan meningkat kembali nanti di tahun 2025. Begitu juga dengan online, ya, online travel, ini turun drastis, ya. Nah itu kira-kira. Next, nah ini dunia pinjam meminjam. Jadi nanti akhirnya kartu kredit dan segala macam itu akan musnah, ya, karena semua akan nanti terkonek. Bahkan Cina hari ini seluruh penduduk yang sudah aktif di internet, mereka sudah punya scoring, ya. Jadi punya credit scoring. Jadi si A, si B itu sudah jelas, ini maksimal berapa, ya. Misalkan cuma dikasih 2 juta, 3 juta gitu dalam berapa lama gitu. Itu Cina sekarang sudah semua scoring. Nah, ini sebetulnya ini juga satu area yang menarik juga nih ke depan. Bagi teman-teman yang mau masuk ke sini itu sebenarnya credit scoring itu masih belum mantap gitu. Jadi bagaimana dengan melihat tingkah laku di internet dan semua data yang bisa diakses, itu kita bisa melihat kredibilitas orang. Nah itu nanti teman-teman bisa melakukan pembuatan modelingnya. Kalau hasil modeling teman-teman itu nanti bisa oke punya, nah itu bisa dijual itu. Bisa bikin sendiri atau rumusnya bisa dijual dan harganya mahal. Itu seperti juga dulu Google waktu menemukan searching, ya. Dia bisa menemukan suatu algoritma yang kalau kita mencari sesuatu maka Google dengan hampir persis, ya, menyediakan apa yang kita minta. Begitu juga dengan pinjam, nanti nggak ada lagi tuh nanti orang datang ke rumah ngelihat rumahnya dan segala macam, itu udah usang, ya. Jadi semua nanti keputusannya online dan itu akan ditentukan oleh credit scoring. Nah, credit scoring hari ini di Indonesia itu belum ada yang mumpuni, ya. Nah itu satu ladang sendiri itu kalau bagi teman-teman yang mau tertarik ke sana. Nanti kita bisa berdiskusi setelah ini. Itu adalah pinjaman. Nah ini kita lihat ya. Jadi ini adalah largest unicorn di Asia Tenggara. Nah kita ikut itu adalah di Tokopedia, ya, Gojek, ya. Walaupun kalau misalkan kalau Gojek itu Pak Nadiem Makarim itu sahamnya sekarang udah di bawah 5% itu. Ya. Jadi sudah dijual gitu. Tapi tetap aja kaya, ya. Karena nilainya sudah sekarang hari ini ya per tahun 2020 itu sudah lebih dari 9,5, sudah tembus 10 miliar dolar. Bahkan Telkomsel sendiri sekarang sudah masuk ke dalam pemegang saham Gojek, ya. Kalau kita lihat di situ, ya, bisa dilihat. Nah, ini Bukalapak masih satu, ya. Teman-teman bisa membandingkan, ya. Bisa membandingkan. Halo, kedengaran Pak ya? Halo? Halo? Cek.
Halo Pak. Pak, kedengeran Pak? Ya, ya. Saya cuma karena ini nggak biasa nih Pak, Iya. ngoceh kayak Iya. penyiar radio Pak. Saya Oh, pernah iya. sebelumnya. Ya. Itu ya Bukalapak. Jadi kenapa nilai Bukalapak misal lebih rendah daripada Tokopedia? Nah, teman-teman pasti bisa membandingkan ya. Kalau saya sendiri bisa membandingkan. Ya. Next adalah kita lihat di sini. Nah ini ya, ini adalah pertarungan Gojek dan Grab, dan berita terakhir kemarin mereka akan merger ini. Hanya tinggal masalah siapa yang survive atau mungkin dua-duanya survive. Ini persis seperti Toyota dan Daihatsu ya. Kalau Bapak teman-teman lihat, Toyota dan Daihatsu itu sebenarnya sudah satu pemegang saham ya. Mereka bersaing pura-pura itu ya. Cuma dibedain sedikit. Sama ini Gojek dan Grab juga arahnya mereka akan menyatu ya. Tinggal sekarang siapa yang mau ngalah, atau dua-duanya tetap berdiri tapi Gojek menguasai sekian persen saham Grab, Grab menguasai sekian persen saham Gojek. Bisa swap share ya, atau juga bisa melebur menjadi satu perusahaan, itu tergantung diskusi yang ada. Dan mereka sebetulnya kalau kita lihat ke bisnis model Gojek, itu mereka sebetulnya mengincarnya akhirnya adalah di GoPay ya, atau OVO ya, karena di situ bayangin teman-teman, kalau teman-teman punya misalkan sekarang di saldo Gojek itu ada 100.000 ya, minimal misalkan, kali mungkin ada 50 juta orang katakanlah, itu udah berapa itu duit yang nganggur di sana ya. Nah itu mereka bisa melakukan banyak hal dengan uang-uang yang bisa dikalkulasi ya, yang kira-kira mengendap, dan mereka bisa melakukan pemutaran uang ya untuk menghasilkan sesuatu lagi. Nah itu dampaknya luar biasa. Sehingga kayak apa? Gojek sendiri ya, pada awalnya mereka rugi besar Pak. Nah, kalau kita lihat coba misalkan pengemudi Gojek mobil dan motor itu sekitar ada 500.000 ya. Kalau dulu ya, kalau mereka harus ngasih bonus misalkan per orang itu per hari dapat 100.000, udah berapa miliar itu ya. Saya pernah hitung per bulan paling enggak mereka harus keluar uang itu 30 miliar ya. Itu minimal itu ya, per bulan itu mereka harus keluarin duit segitu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia ya. Tadi kita ngelihat Asia Tenggara ya. Nah, jadi hari ini ya kita sebetulnya sudah masuk ke dunia digital. Artinya apa? Sebetulnya Google itu dengan mudah bisa menentukan si A, misalnya si Andi atau si Amir atau si A yang aktif ya terlibat dengan ini ya. Itu secara persis dia bisa menentukan orang ini penghasilannya berapa, sukanya apa ya, dan segala macam. Ya, termasuk pergi kemana aja dia tahu. Ya. Nah, sehingga kalau orang nggak mau diketahui datanya, maka sebaiknya smartphone-nya dibuang saja. Ya. Ya, pilihannya cuma itu, mau kembali ke zaman batu atau mau kita dalam tanda kutip telanjang sebetulnya. Di mata Google itu kita sudah telanjang. Ya. Mereka sudah tahu persis ya, apa dan siapa kita. Nah, sehingga sebetulnya bisnis yang paling menarik adalah bisnis data ke depannya. Itu kira-kira. Ya. Next. Nah ini kalau di Indonesia itu kan populasinya sekitar sekarang 272 juta. Nah bicara populasi, sebetulnya siapa presiden yang punya rakyat paling banyak? Saya langsung jawab aja ya, Mark Zuckerberg ya, karena dia udah punya populasi 2 miliar ya. Cina itu cuma 1,4, Mark Zuckerberg punya penduduk 2 miliar. Yang dia tahu persis 2 miliar ini ngapain aja ya. Sehingga bayangin tuh, Mark Zuckerberg ya, dia bisa menelanjangin kita itu kalau dia mau. Ya. Tinggal dibuka atau tidak dibuka, kan banyak tuntutan juga terhadap Facebook ya, terhadap Facebook dan sebagainya. Karena dia tahu persis. Ya. Bahkan di pilihan Amerika dan segala macam itu kan ada tuh kasusnya. Di Netflix itu ada filmnya kalau milenial menyaksikannya. Jadi sekarang baron-baron itu bukan baron dari oil atau dari energi, tapi baron-baron data yang menguasai data kita. Nah, makanya hati-hati juga ya. Dan penetrasi kita hari ini udah 175 juta itu sudah masuk ke
internet. Next. Nah, ini ya. Teman-teman kita bisa lihat ya datanya WhatsApp ya. Nah, tertinggi adalah YouTube ya. WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter. Ini. Line dan segala macam. Ini sudah luar biasa. Nah, ini kita lihat ya. Jadi Indonesia ini sudah hampir sekitar nih kalau kita lihat Indonesia ya, itu sekitar di sinilah ya sekitar 3-4%. Itu sudah 4% dari GDP ya. Jadi udah cukup gede juga itu dengan potensi pasar yang luar biasa. Jadi karena tadi yang sudah connect ada 173 juta. Dibandingkan dengan Vietnam, Thailand dan segala macam ini ya. Tetap market Indonesia paling besar karena penduduknya paling besar. Nah, ini adalah kita lihat nah ini sedikit ada pertumbuhannya melambat ya. Jadi dari 40 menjadi 44, cuma tumbuh 11%. Nah, ini setelah Covid ya. Dan diperkirakan kita akan menjadi 124 miliar ya, miliar dolar. Miliar dolar, bayangin 124 miliar dolar. Itu kira-kira dalam rupiah udah hampir 1.500 triliun lah kira-kira ya. Pasarnya itu 1.500 triliun. Ya, sangat gede sekali. Kalau teman-teman milenial punya 1% aja udah jadi kaya raya tuh. Ya. Next. Nah, ini kalau kita bedah, ini e-commerce, ini transport, ini online dan online travel dan ini online media ya. Memang dampak yang paling kenaikan luar biasa nih, lihat. Ya, di e-commerce itu naik 54%. Ya, itu. Kemudian transport food dia itu naik, ya, turun dari 6 ke 5, tapi akan menaik lagi nanti di tahun 2005 adalah sekitar 16 miliar dolar. Ini Indonesia ya, ini market Indonesia. Kemudian next. Nah, ini Jakarta itu menurut hasil survei ya. Ini dikeluarin oleh lembaga Global Startup Ecosystem itu nomor 2 ya. Nah, ini kenapa penting ya? Karena kalau kita misalkan ikan nih, ikan biasa hidup di laut, suruh hidup di sungai, pasti mati ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau teman-teman mau bikin startup, itu mendekatlah ke kota-kota yang memang ramah terhadap startup. Nah, Bandung itu sebenarnya salah satu yang menarik juga gitu. Walaupun di sini belum masuk ya, belum masuk survei, mungkin belum disurvei atau yang lain-lain gitu. Tapi yang di sini sudah disurvei adalah Jakarta ya. Artinya fundingnya ada, market reach-nya ada, talentnya. Nah, ini terutama talent. Bandung saya pikir talentnya bagus ya. Next. Nah, ini yang saya bisa identifikasi di Bandung ya, yang punya kantor pusat di Bandung ini cukup banyak nih. Ada 100-an lebih startup dan ada 200 founder dan ekosistem. Nah, ini yang saya pikir adalah mereka ini bisa saling berkolaborasi ya. Karena hari ini market terlalu besar untuk bisa dikuasai sendiri. Kira-kira begitu. Mereka harusnya berkolaborasi. Ya. Next, nah ini kalau kita lihat ya, ini sekedar pengetahuan aja ya. Gojek gitu ya, itu sudah pemegang sahamnya, lihat ya. Udah ada Google masuk, ada Astra masuk, ada Mitsubishi masuk, ada Japan Fan masuk, dan terakhir kemarin Telkomsel. Ya. Artinya memang ini sekarang menjadi tunggangan. Jadi kalau istilahnya orang too big to fail. Ya. Jadi dia sudah semakin besar, pasti nggak akan bangkrut ini Gojek. Karena kalau Gojek bangkrut, maka investor besar ini akan guling semua. Jadi mereka pasti akan menjaga supaya bagaimana Gojek tetap akan bertumbuh ke depan. Ya. Makanya Nadiem sudah diistirahatkan, karena biasanya ada sindrom apa ya, pendiri dan segala macam. Ya, walaupun beliau mungkin punya pikiran yang cemerlang, tetapi kadang-kadang kan faktor kepuasan dan segala macam, sehingga sekarang Nadiem walaupun memang masuk ke kementerian yang menjadi Menteri Pendidikan, tapi sesungguhnya memang sekarang investor yang sebenarnya sudah mengendalikan Gojek ya, bukan lagi Nadiem. Next ya. Nah, ini kalau di bawahnya unicorn itu ada istilahnya centaur
Ya. Centaur itu nilainya kurang dari 100 juta dolar lah. Ya, ini ada Akulaku, ada Kredivo. Nah ini, Kredivo ini bakalan akan jadi pemain besar. Akan menggantikan kartu kredit dan segala macam. Karena dia yang paling maju sistemnya dan segala macam. Ya. Kemudian ada lainnya yang bagus adalah Halodoc. Ya. Halodoc, kemudian ada Ruang Guru. Nah ini sebenarnya Ruang Guru ini sebetulnya masih mungkin ya Anda punya ruang guru yang lain gitu. Yang penting adalah nanti bagaimana guru itu bisa menjelaskan secara komunikatif, disukai dan segala macam. Itu akhirnya perangnya di sana, bukan lagi kepada aplikasinya. Aplikasi semua orang bisa buat, tetapi bagaimana metode mengajar yang baik di internet ya. Nah, itu barangkali teman-teman punya nih, dengan kondisi yang sekarang kan kita bisa belajar. Harusnya ngajar itu bukan begini, tapi harus ada begini, harus ada begini. Nah, itu ruang ya, ruang bagi para milenial untuk bisa melakukan inovasi, untuk bisa bersaing dengan ruang guru gitu. Dan ruang guru kan skalanya nasional. Anda bisa membidik misalkan Bandung, ya, membidik kecamatan, ya, bisa aja. Dan Anda bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang mungkin nggak terkenal, ya, tetapi mereka luar biasa metode mengajarnya. Nah, itu bisa diajak kerjasama gitu. Nah, itu hanya sekedar inspirasi. Lalu kalau kita lihat bisnis modelnya, ya, itu ada yang terjun, terutama yang terbanyak memang sekarang vintage. Ya. Walaupun vintage hari ini kebanyakan adalah rentenir yang berubah menjadi lintah darat internet, ya, maka banyak kasus di sana. Ada e-commerce. Nah, ke depan yang punya potensi adalah agro. Ya. Tantangannya adalah bagaimana bisa bersaing dengan tengkulak-tengkulak yang hari ini ada. Ya. Kalau Anda bisa lebih murah, atau enggak lah, sama lah, harganya sama, dengan kesegaran langsung dari petani, maka Anda bisa menang dengan tengkulak. Karena tantangannya adalah bagaimana memindahkan sayuran dari desa datang ke kota dengan seminimal mungkin. Gitu. Nah, itu banyaklah hal yang bisa dipikirkan di sana. Nah, ini agrotech, ini juga luar biasa. Atau health, ya, atau edutech. Saya pikir sih bagi milenial sekarang pilihannya di sini, edutech dan agrotech, ya, agrotrades. Nah, ini terkait dengan pertanian, ini terkait dengan pendidikan. Pikirin, ya, Anda lebih paham dengan dunia Anda hari ini. Ya, bikinin bisnis modelnya, ya, nanti di akhir sesi ini akan bisa lihat bersama. Nah, ini sekedar nice to know saja, ya. Bahwa hari ini Tokopedia pengunjungnya itu 65 juta, ya, per bulan. Jadi sudah lebih ramai daripada mall, ya. Kalau Anda lihat mall sekarang sepi, ya. Zaman ramai misalkan Paris Van Java, ya. Katakanlah sehari 100.000, ya. 100.000 kali 30 hari kan cuma 3 juta. Ya. Mana Tokopedia pengunjungnya udah 65 juta. Nah, itulah kekuatan dari teknologi. Nah, ini nice to know, ya. Ini statistik, ya. Lalu, nah ini, ya. Jadi kalau kita lihat duit internet di Indonesia itu dari mana? E-commerce, ya. Itu terutama memang dari fashion, ya, baju segala macam, ya. Makanya orang jualan jilbab, jualannya ada di sini. Ada elektronik, ada mainan, ada meja kursi, ya, terutama yang kecil-kecil itu lampu, ya. Kemudian kosmetik dan segala macam. Inilah kira-kira marketnya. Jadi kalau Anda terjun ke e-commerce, inilah pasarnya gitu. Duitnya ada segini gitu. Kira-kira gitu. Next, ya. Nah, ini online travel agent, ya. Hari ini dikuasai oleh tiket.com. Ini tiket.com, Jarum udah masuk, ya, grup Jarum. Traveloka ini juga sudah dikuasai asing juga, ya. Nah, ini udah dikuasai Blibli. Ya, artinya Jarum ini, ya. Blibli itu grup Jarum. Lalu nah ini next saja, ya. Vintage. Nah, hari ini yang bersaing, ya, di dunia vintage rame-rame itulah Dana, GoPay, OVO, dan Link. Kalau Link ini punya BUMN, ya. Jadi mereka Telkomsel sebagai ujung tombaknya, didukung dengan Bank Mandiri dan segala macam, mereka meluncurkan. Nah, karena ke depan kalau tentang currency, ya, mereka masing-masing bisa mengeluarkan duit sendiri loh. Ya, itu tinggal masalah regulasi aja. Jadi nanti GoPay
punya uang yang namanya GoPay, bukan rupiah lagi, tetapi satuan dalam GoPay. Misalkan satu GoPay itu 1.000 rupiah, nah, bisa aja. Nah, itu kenapa mereka tertarik masuk sini, karena mereka akan menjadi penguasa uang sesungguhnya. Ini seperti Visa, Master dan segala macam, tapi dengan teknologi yang baru. Nah, ini adalah lendingnya. Jadi kalau kita lihat nih ya, yang menarik di sini adalah itu ternyata peminjaman dari sejak ya, dari awal sampai sekarang itu hampir 100 triliun, 97 triliun. Ya, ini per Juni ya. Yang sudah dipinjamkan ke masyarakat, tapi ini akumulatif ya, bukan posisi hari ini, tapi akumulatif. Kan mereka selalu melakukan peminjaman, lunas, pinjam, lunas, pinjam. Nah, pinjaman itu, nah outstandingnya itu sekarang 11 triliun. Kalau bicara outstanding artinya piutang ya, yang sekarang ada di masyarakat. Tetapi kalau masyarakat sudah pernah menikmati hampir 100 triliun ya, pinjaman online. Next. Nah, ini ada insuran teknologi ya. Jadi hari ini misalnya kalau Anda pesan di Tokopedia ya, itu kan otomatis tuh ditawarkan asuransi ya. Nah, itu masuk ke dalam ke sini gitu. Jadi otomatis. Bahkan ada beberapa barang tertentu ketika kita klik nggak usah pakai asuransi, dia nggak mau, tetap harus pakai asuransi gitu. Terutama barang-barang yang bisa pecah dan fragile ya. Itu adalah insurance ya. Ini next ya, kemudian ini credit scoring ya. Nah, ini teman-teman, kalau Anda bisa punya modeling ya, bagaimana menilai orang dari data yang ada di web atau di internet ya. Bagaimana caranya dengan suatu formulasi tertentu bisa mempunyai persamaan. Maka kalau itu benar-benar bisa mendekati, bisa dipercaya, artinya kalau dalam statistik itu adalah ya, tingkat derajat kepercayaannya tinggi ya. Itu aku yakin deh, dengan punya formula itu aja Anda sudah bisa kaya raya. Lalu nah ini ruang yang sangat terbuka menurut saya bagi kalangan milenial hari ini ya. Anda pikirin deh ya. Bagaimana Anda bisa lebih baik dari ruang guru ya. Nah, kalau Anda bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari ruang guru, aku yakin itu bukan masalah teknologi, masalahnya adalah bagaimana tetap akhirnya ujungnya orang. Jadi itu ya, pesan saya mulai hari ini Anda lihat komunitasnya seperti apa ya, yang bisa dihubungkan dengan teknologi ya. Nah, ujung-ujungnya bukan teknologi yang menentukan, tapi man behind the technology. Ruang guru, kalau kita nggak puas dengan guru yang ada di ruang guru, mau apa? Ruang guru, ya betul nggak? Nah, bagaimana menemukan cara ya, bisa menaklukkan ruang guru? Itu adalah salah satu option yang bisa tersedia hari ini. Ya. Next, agriculture ini juga. Ya. Hari ini Tani Hub ya. Nah, ini peluangnya masih sangat-sangat terbuka ya. Coba Anda pikirin gimana barang sampai ke kota dalam kondisi segar dengan harga yang bersaing. Ya. Mungkin lebih mahal dikit nggak ada masalah pada awalnya, tapi pada akhirnya nanti memang harga akan menjadi ini. Next ya. Nah, ini adalah warung pintar, kopi kenangan. Ini sebenarnya kopi kenangan ini sebetulnya startup yang benar-benar bisnis real ya, kopi. Ya. Itu sebetulnya kan apa sih istimewanya racikannya kopi kenangan? Kan banyak sekali yang lebih enak daripada kopi kenangan dengan harga yang lebih murah. Ya. Nah, itu juga bisa dipikirin ya, sektor ini. Nah, ini kalau dari sektor investasi ya. Jadi hari ini tetap Gojek, ruang guru lihat, dia sudah mendapatkan dana 150 juta ya, dolar. Duit ini, duit semua nih ya, bukan daun. Kredivo udah dapat 110 juta, Halodoc udah 65 juta, Bukalapak udah 50 juta. Ya. Ini Anda nice to know lah. Nah, saya ingin langsung saja supaya kita banyak diskusi ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nah, ini teman-teman ya. Jadi mulai hari ini coba pikirin bisnis desainnya seperti apa. Jadi mulai dari ide ya, dari prototipenya, dari bagaimana kita melakukan assessment-nya ya. Apakah ini sudah benar-benar oke atau belum ya. Lalu dites ya. Dites. Nah, lalu kita tentukan. Nah, kalau Anda sudah bisa di sini saja ya, sampai dengan tes ya. Halo? Iya, Pak. Sorry. Ya, kedengar Pak ya? Kedengar, Pak. Kalau Anda bisa sampai tes ini aja ya, itu sebetulnya kalau yang sudah proven nih, yang dua nih, merah dan kuning, maka Anda bisa mencari investor di sini.
Ya. Jadi ide sudah ada prototipe ya, lalu dites kecil-kecilan aja. Misalkan Anda bikin semacam ruang guru ya, Anda tes tuh pasar, ya kan Anda bisa membidik misalkan anak SD, SD negeri, SD swasta, kecamatan mana, Cipamokolan misalkan dan segala macam. Ya, nah itu jadi harus punya ide, punya bisnis model, punya value proposition yang jelas. Ya, itu sama dengan duit. Ya, itu. Next. Nah ini, ya, ada 4 cycle yang harus Anda lewati. Dari ide, kemudian bagaimana menemukan solusinya, ya. Karena pada dasarnya Anda itu harus menemukan marketnya apa dan apa yang mereka butuhkan. Dan Anda posisinya di tengah. Bagaimana menghubungkan antara yang punya sumber daya, ya, contohnya kalau ruang guru, yang punya sumber daya kan guru, ya, yang punya permintaan apa? Murid. Nah, ruang guru hadir di tengah sebagai solusi untuk menghubungkan dua ini. Dan Anda adalah kerjanya sebenarnya calo juga Pak, tapi calo teknologi. Ya. Nah, sebenarnya itu. Jadi pikirin, bisa mulai dari komunitas ikan, komunitas apa lagi, pedagang, komunitas pedagang sayur, komunitas tukang emas. Ya. Nah itu Anda pikirin solusinya buat mereka apa gitu. Ya. Buat konsep, buat produknya. Lalu di scaling ya, bisa diuji coba di kecamatan, nanti naik ke kota, bisa naik ke nasional. Nah itu yang dinamakan ide, value creation, value capture, dan scaling itu sudah sustainable. Ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah value capture aja, itu sebenarnya sudah bisa investor mulai datang. Ya. Nah challenge-nya adalah bagaimana produknya, bagaimana Anda mengerti marketnya, dan terutama orang. Ya. Orang yang Anda harus mengajak orang yang punya pemikiran yang sama, ya, dan punya keahlian yang berbeda. Jangan satu ahli coding, semua ahli coding. Terus mana nanti yang bisa menggait? Ya. Nah, jadi idealnya ada yang punya kemampuan memimpin, ada yang punya duit, ada yang punya kemampuan coding. Ya, itu disatuin. Tetapi itu juga nggak cukup karena ada satu lagi bicara rasa. Ya. Jadi saya bilang ini adalah ini. Ya. Satu kompetens, satu culture budaya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang nggak suka dengan sifat tertentu dan segala macam. Nah itu. Kalau nggak suka ya sudah susah untuk bisa menyatu. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana bisa blended. Ya. Jadi secara kompetens oke. Nah kompetens itu harus tidak sama ya. Tapi justru harus berbeda. Harus berbeda. Satu ya pintar ini bergabung menjadi satu, itu akan menimbulkan suatu sinergi. Tapi kalau kompetensi semua sama, saya bisa coding ya. Semua coding terus selalu siapa yang bikin bisnis modelnya. Nah, itu kita bisa kerjasama. Nah, saya dalam hal ini bisa ikut membantu Anda ya untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, ini biasanya ya. Jadi kenapa startup itu gagal ya? Satu terkait dengan founders-nya, ya, pendirinya, bisnis modelnya lemah, dan funding. Ya. Kalau saya pernah mencoba, kegagalannya ada di funding. Ya. Karena nggak mudah untuk menemukan investor. Memang usahanya mungkin kurang keras, karena saya baru bertemu mungkin di bawah 10 investor. Ya. Harusnya saya ketemu dengan 1000 investor. Baru mungkin salah satunya akan nyangkut. Gitu ya. Nah, sekarang juga masih tetap mencoba. Ya. Karena saya punya komunitas tertentu, saya bisa menghubungkan komunitas ini dengan teknologi, ya, lalu bisa meng-create demand. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah punya startup yang sudah berjalan nih, kayak misalkan kayak tadi, Halodoc dan segala macam, itu Anda harus tiap saat harus berpacu dengan mereka. Jadi harus benar-benar bisa real time memonitor kinerja dan segala macam ya. Kemudian juga kalau ada sukses keberhasilan harus bisa ditularkan ke bagian-bagian yang lain ya. Lalu ada mutasi orang, kalau begitu 3 bulan nggak perform lalu bisa dipindah ya secara fleksibel ya, shifting culture. Nah itu banyak hal. Kira-kira itu Pak dari saya cukup ya. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Fahmi atas paparan materinya, sangat luar biasa sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Fahmi. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya.
Oke, untuk yang bertanya pada kali ini akan mendapatkan voucher dari Geofmac, Pak Bisma ya? Oke, Geofmac dari Geofmac. Oke, kemudian nanti bisa minta identitasnya dikirimkan melalui chat ke Pak Bisma. Oke, mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu secara langsung. Mungkin Ibu Wardani, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu secara langsung? Oke. Oke. Halo. Oke, selanjutnya ini ada bertanya Pak. Ya silakan Pak. Oke. Tantangan semakin tinggi dalam proses bisnis digital saat ini, Pak. Untuk menghadapi hal tersebut, kemampuan apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi proses bisnis yang semakin tinggi untuk daya saingnya, Pak? Oke, artinya lebih ke SDM-nya itu sepertinya perlu apa aja, Pak, yang perlu disiapkan, Pak, untuk menghadapi proses bisnis yang ada saat ini, katanya, Pak. Ya. Langsung dijawab atau bagaimana? Langsung dijawab aja, Pak, mungkin. Oke. Jadi begini ya. Jadi dimutakhir sekarang gitu ya. Jangan kita menggunakan, karena saya pernah nih ya, zaman sudah masuk ke Java ya, waktu itu ya saya ini pengalaman pribadi. Tetapi coding dengan aplikasi tertentu yang sudah jadul gitu loh Pak. Lalu struktur database-nya mestinya katakanlah many to many, hanya many to one atau one to many atau seperti apa, itu teknisnya nggak tahu lah. Jadi satu ya, ketika kita terutama waktu membuat bisnis model, ya, di mana di sana sudah jelas itu mau bikin apa dan segala macam, kita harus tentukan resource orangnya, ya, yang kompeten di bidang itu. Misalkan kalau kita mau masuk ke bisnis logistik, ya, jadi ada orang dalam tim itu yang tahu proses bisnis di logistik, bagaimana barang mulai di pick up, ya, diambil sampai dengan barang itu terhantar di konsumen, ya. Karena misalnya kalau Anda sekarang hari-hari ini aja ya, itu kalau Anda bisa menemukan solusi ya, itu ya sebetulnya dibutuhkan ini contoh ya. Banyaklah di Tokopedia di Jakarta lama sekali nggak terangkut-angkut, sudah 3 hari 4 hari ngendon aja di Jakarta ya, sementara kiriman harus sudah sampai Bandung gitu. Nah, customer service itu cuma menjawab barangnya cuma masih ada di Jakarta. Lah, ngapain saya tanya customer service gitu. Nah, bagaimana caranya mendesain customer service itu bisa tahu persis itu barang ada masalah apa di sana gitu ya. Gitu loh. Cuma tidak hanya sekedar memaparkan kenyataan, itu salah satunya ya. Itu problem besar hari ini ya. Mereka belum punya caranya bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi, tim itu harus lengkap ya, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya. Jadi yang coding, jagoan coding dengan yang mutakhir ya, dengan bahasa yang paling mutakhir. Nah, nanti praktisi bisa memberikan saran tuh kalau untuk coding ini pakai apa. Oke. Oke, Pak Fahmi masih mendengar saya, Pak? Apa sih dan segala macam. Oke. Kemudian tahu proses bisnis detail. Oke, sepertinya terputus Pak. Untuk yang jawaban dari Pak Fahmi kita tunggu dulu.
Pak Fahmi? Oke, Pak Fahmi sudah masuk lagi, Pak? Sudah, halo, halo. Iya, Pak. Tadi sudah terjawab belum, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Mungkin bisa diulangi lagi, Pak. Tadi terputus sepertinya. Keputus ya? Saya sadar ngomong sendiri nih. Jadi gini. Iya. Jadi gini, saya ulangi ya. Jadi kita harus membuat tim yang kuat, tim yang lengkap, ya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya, misalkan tadi saya contohkan ya, kalau Anda punya misalkan masuk ke bisnis logistik, ya, logistik pengantaran barang yang sederhana aja, misalnya kayak GNE atau Tiki atau apa, kan bisnis prosesnya apa? Ngambil barang dari pedagang misalnya dari seller, ya, atas pesanan Tokopedia, ya, lalu masuk ke gudangnya dia, lalu mungkin gudang pindah ke gudang sampai dengan bisnis logistik. Kalau kita masuk bisnis kesehatan lain lagi. Kalau kita masuk ke airline lain lagi, ya. Kita masuk ke perdagangan lain lagi. Permasalahan yang hari ini marketplace hadapi kayak Tokopedia, Lazada dan segala macam adalah melayani komplain konsumen. Ya, misalkan kalau kita lihat ya seringkali kan pengiriman barang kita itu macet di satu titik ya, nggak gerak-gerak gitu. Nah, kalau kita tanya ke customer service, jawabannya juga sama. Iya Pak, barangnya masih di Jakarta. Lalu ngapain saya tanya customer service? Saya juga tahu barangnya masih di Jakarta, tapi kenapa masih ada di Jakarta? Nah, itu loh. Yeah. Itu kan sama aja bikin emosi, ya. Bukannya kita puas, malah emosi karena jawabannya sama persis. Ya kita tahu barang itu masih di Jakarta, tapi kenapa masih ada di sana? Ya, karena sudah 5 hari misalkan. Yeah. Ya. Nah, hal seperti itu, detail-detail seperti itu. Nah, kalau Anda juga bisa menemukan solusi ya bagi customer service, ya, untuk bisa tahu secara persis bagaimana menjaga informasi kepada customer service yang lebih detail. Nah, itu Anda bisa tawarin tuh ke Tokomedia dan segala macam tuh. Ya, bagi para milenial, coba Anda kan punya pengalaman tuh. Pengalaman-pengalaman yang menjengkelkan itu sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis. Ya, Anda bisa tawarin. Makanya ada cracker ya. Itu ada orang yang senangnya ngoprek-ngoprek sistem keamanan perusahaan lain. Tujuannya bukan merusak, tapi ini loh, saya jago. Kalau Anda mau saya beresin, saya bisa. Kira-kira gitu loh, Pak. Nah, jadi Anda harus bisa berpikir dari problem juga ya, bukan aja dari peluang ya. Peluang tapi Anda bisa melihat dari sekali yang tadi jagoan coding, jagoan keuangannya, jagoan bisnis plan-nya, jagoan marketingnya, ya, jagoan proses bisnisnya. Nah itu makanya dibutuhkan anak muda yang berani berkorban ya. Kalau mau masuk startup, ya, jangan mau panen hari ini nggak akan bisa. Contoh itu Bukalapak ditiru tuh 2 tahun nggak gajian, ya. 2 tahun dekem aja di markasnya dia mengcoding sampai 2 tahun jadi baru dia mulai dengan percobaan ya ada 1 lapak, 2 lapak, 3 lapak gitu ya. Akhirnya dia bisa menemukan modelnya, lalu sekarang sudah menjadi dan hari ini dia juga sudah dicopot dari Bukalapak karena biasa itu kalau investor sudah masuk ya sudah terima duitnya aja lu diem gitu. Kira-kira nah bikin lagi nanti Pak. Nah, itulah kira-kira kerjaan. Next. Oke, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Widani, Pak. Wardani ya, Pak Wardani kalau. Ya. Oke. Bagaimana cara mengetahui presentasi perubahan perekonomian per tahun, Pak? Oh, ya. Ini pertanyaan ekonomi nih, tapi kebetulan saya dulu nilainya A ini, ekonomi. Ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu adalah rumusnya ya. Itu adalah konsumsi, jadi Y itu PDB ya, produk domestik bruto. Y konsumsi plus C ya, C konsumsi ya, C konsumsi plus investasi. Ya. Makanya kenapa ada Menko
maritim dan investasi, ya itu karena untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau nggak ada investasi, malah pabriknya cabut semua, pasti pertumbuhan menurun. Konsumsi menurun, contohnya karena banyak PHK, sehingga nggak punya daya beli, konsumsi menurun, pertumbuhan menurun, ya. Plus G, ya, C plus I plus G. G itu government spending, Pak, APBN, ya. Kan di sana ada tuh, tapi masalahnya dikorupsi, ya. Sosial aja dikorupsi, ya. Pansos COVID aja dikorupsi, sehingga G ini walaupun gede, kadang-kadang dampaknya cuma sebagian orang aja, Pak, yang menikmati gitu. Yeah. Rakyat kadang-kadang menikmati sisanya saja. Ya. Plus ekspor dan impor, Pak. Ya, selisih ekspor dan impor. Jadi kalau konsumsinya naik, investasinya naik, lalu government spendingnya naik, APBN, ya, lalu ekspor impornya itu lebih banyak ekspor daripada impor, ya, maka pertumbuhan kita akan naik. Tinggal kita lihat itu aja. Sekarang kan ekonomi lemah karena konsumsi lesu, banyak di PHK, investasi nggak ada, ya. Lalu government spending ngutang, ya. Lalu ekspor juga terhenti, ya, karena COVID dan segala macam. Ya sudahlah, pertumbuhan ekonomi akan turun. Gampang aja, Pak, sekitar. Nah itu dibandingkan dengan yang lain. Silakan. Oke, selanjutnya ini ada yang mau bertanya secara langsung, Pak, dari Bapak Ya, Muhammad silakan, Pak. Silakan. Nasir. Mungkin Pak, Silakan, Pak, bisa bertanya langsung Pak ke narasumber kita pada kali ini, Pak. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih pada Fahmi Samsul Huda yang sudah memberi pencerahan yang sangat bagus. Ini mungkin bukan bertanya ini, malah saya mohon masukan terkait dengan kami rencana melakukan revisi kurikulum atau menyusun kurikulum kaitannya dengan revolusi industri 4.0, bahkan mungkin revolusi industri 5.0. Ya. Ya. Kaitannya dengan kurikulum atau revolusi kurikulum, tentu kita harus menyesuaikan atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Maka saya ini dari Fakultas Ekonomi ingin masukkan kira-kira bahan kajian apa yang perlu kami tambahkan. Kan mata kuliah itu hanya sebagai pembungkus bahan kajian. Jadi bahan kajian apa kira-kira yang perlu kami masukkan, perlu kami tawarkan, terutama kaitannya juga dengan kurikulum Merdeka ini, kurikulum kampus Merdeka. Yeah. Apakah misalnya kalau big data, artificial intelligence, Internet of Things, atau yang lainnya, supaya mahasiswa yang yang kami luluskan ini ya paling tidak beradaptasi, khususnya kalau misalnya digital banking atau ekonomi digital. Nah, yang saya ingin masukkan itu pencerahan terkait dengan kira-kira bahan kajian apa yang lebih cocok, lebih tepat kami berikan dalam rangka revisi kurikulum. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, saya bukan ahli pendidikan Pak ya, cuma ini pandangan saya saja. Ya. Pandangan saya aja. Karena kebetulan saya pernah ngajar di beberapa universitas, ya, dan saya lihat juga manajemennya. Karena kalau saya masuk ke sesuatu biasanya saya amatin. Itu ada juga beberapa universitas maju, sekarang paling maju di Indonesia, universitas swasta. Ya, saya nggak usah sebutin namanya. Jadi gini Pak, mereka itu seperti apa harapan mereka. Jadi harus dianalisis dari situ, Pak. Jadi mau nggak mau, Pak, Bapak harus mewawancarai CEO-CEO industri-industri yang memanfaatkan lulusan Bapak. Ya, itu kalau adalah prodinya yang hari ini, Pak ya. Tapi kalau prodi baru itu lain lagi, Pak. Tapi kalau prodi yang lama, katakanlah jurusan manajemen begitu ya. Bapak mesti tanyakan kepada pengguna. Jadi perusahaan itu mengharapkan apa
dari lulusan yang kita produksi atau kita luluskan. Nah, dari situ akan dirumuskan kompetensi, Pak. Kompetensi baru terutama, ya, karena posisi hari ini. Jadi kalau bisa tanyain Gojek, tanyain apa eksekutif lah yang ngerti ya perusahaan itu. Jadi, apa yang diharapkan dari mereka? Nah, baru dari sana kita bisa mendesain ulang kurikulum kita, Pak. Ya. Nah, tetapi kurikulum juga sebetulnya hanya sebatas kurikulum. Ini pendapat saya, Pak. Saya bukan ahli pendidikan, saya cuma pengamat saja. Tapi saya mengamatin. Jadi sebetulnya jangan pola mengajar ini satu arah. Ini contohnya kayak kita ini satu arah nih, Pak. Ya, cuma one way, two way. Tapi harus sekarang murid itu harus sistemnya project based learning, Pak. Jadi ada satu proyek, ya, penugasan tertentu yang bisa mengakumulasi semua ilmu yang mereka dapat menjadi satu kesatuan gitu loh, Pak. Sehingga mereka berpikir secara sistem. Ini contoh anak saya aja nih, Pak, ya, di salah satu SMP di Bandung. Itu diberi suatu penugasan, Pak, yang tertentu ya, yang bisa merangkum semua Oke, Pak Fahmi. Jaringannya ini terganggu. Jaringannya ya. Sebentar, Pak. Hubungi dulu. Ya. Walaupun anak SMP juga pusing juga, Pak. Itu mereka kerjasama dengan bank juga, Pak. Jadi disediain uang 50 juta untuk membuka suatu usaha. Waktu itu ya, tahun berapa saya lupa. Lalu mereka berkreasi, Pak. Dengan 50 juta itu ngapain? Gitu. Kalau rugi ya rugi beneran, Pak. Ya, ulang 50 juta harus ngembaliin duit ke bank. Ya. Nah itu, Pak. Jadi sistemnya harus project, Pak. Ada satu apapun itu ya bidang ilmunya ya. Tapi sehingga mahasiswa itu terlibat langsung, Pak, merasakan. Nah tugas dosen itu sebetulnya yang membimbing, Pak. Sebagai orang yang lebih tua, lebih baca duluan, lebih punya pengalaman, gitu, mengkritisi, memberikan saran, gitu lah. Nah, ini juga ada satu universitas di membuka jurusan baru, Pak. Itu peminatnya luar biasa, Pak. Satu jurusan aja, Pak, yang diterima hari ini sudah ada 6 kelas, Pak. Ya, dia sudah terima. Ya. Karena dia punya satu program yang unik gitu. Jadi mahasiswa yang kerja, Pak. Memang sekarang bukan saatnya lagi dosen banyak ngoceh gini, Pak. Tetapi diberi suatu. Nah, dosen ini tugasnya apa? Merancang ya suatu sistem sehingga mahasiswa itu mau nggak mau harus terlibat aktif, Pak. Dan mengimplementasikan ilmunya. Gitu. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu, Pak. Tapi detailnya tentunya kita harus banyak diskusi. Pak. Ya. Oke, mungkin Pak Nasir cukup, Pak, atau masih ada yang ditanyakan cukup, lagi? Pak. Cukup, ya. Pak. Terima kasih, Pak Nasir. Oke, selanjutnya ini ada Pak Irham Maulana, Pak, yang mau bertanya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Irfan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Mangga, Pak. Nah, ini kan saya kan punya usaha marketplace di bidang busana muslim. Nah, Ya. bagaimana kita memproduksi sebuah produk biar semua konsumen itu mengetahui keseluruhannya, gitu loh. Ya. Terutama itu kalau saya pengen itu mengekspor produk saya itu bagaimana caranya itu, Pak? Terima kasih. Jadi gini, ini pengalaman ya. Ini pengalaman saya wawancara dengan banyak pengusaha busana. Ada busana muslim, ada dan juga pengamatan real di nyata ya. Jadi kalau kita fashion itu kuncinya adalah tahu ini sekarang ini lagi musimnya apa. Bahkan kadang-kadang, Pak, Tanah Abang itu, Pak. Itu waktu zaman sinetron, Pak. Zaman sinetron. Ini bukan zamannya sekarang. Zaman sinetron. Kalau ada artis tertentu punya busana yang unik, Pak. Itu langsung ada copycat-nya, Pak. Di Tanah Abang. Itu nggak butuh 2 hari, 3 hari, Pak. Ya, sudah ada gitu. Nanti makanya dulu kan dikenal misalkan baju koko Jeffrey gitu ya. Dan segala macam. Atau apa sehari ini gitu ya. Dan segala macam. Itu tahu, Pak. Harus tahu memanfaatkan selera masyarakat pada saat itu.
booming dan kita harus bisa mengetahui sebelumnya kalau bisa Pak. Ya. Nah itu kan kalau sekarang dengan di medsos ya itu sebenarnya kan bisa dilihat itu Pak. Apa nih yang sekarang lagi musim gitu ya. Nah ini pengalaman ya. Saya kebetulan ada teman ya. Dia memasok ke suatu butik tertentu. Itu untuk menghasilkan suatu desain yang layak diproduksi Pak. Itu dari 100 desain Pak, paling hanya 2 atau 3 yang dipilih Pak. Nah yang milih ini Pak yang ngerti pasar trennya kemana Pak. Nah itu kemampuan insting untuk melihat market yang masih mungkin, nah itu harus dilatih Pak. Ya. Jadi intinya kita harus tahu ini ke depan masyarakat maunya apa, modelnya apa, jahitannya bagaimana, ya. Baru nanti bicara kualitas produknya, Pak. Ya. Ini hanya saya berikan contoh, Pak. 100 coretan, Pak. Itu yang dipilih cuma 2 atau 3 aja, Pak. Nah, dari coretan itu nanti diproduksi kan, diproduksi contohnya ya. Itu bisa diulang-ulang, Pak. Ah, ini salah, balik lagi. Ini salah, baik sampai dengan mereka punya target produksi, harus kapan dan segala macam. Baru bisa diproduksi, Pak. Dan kalau fashion, Pak, hari ini kita memang nggak bisa produksi satu model, ya, tapi harus banyak model, ya, yang kemungkinan laku, Pak. Bukan banyak model tapi asal model, ya. Harus greasy. Ada satu lagi, Pak. Saya pernah punya klien itu helm, Pak. Helm, tahu ya? Helm. Itu, Pak, detailnya itu sampai yang mengkreasi helmnya itu pusing sendiri Pak. Bilang ke saya ini tiap bulan harus punya model baru helm itu paling nggak 5 Pak. Entah ininya yang harus dirubah lah apa gitu. Nah dia selalu bertanya kepada yang pakai helm Pak. Kamu itu pengen helm seperti apa sih? Gitu. Itu ditanya terus. Jadi ada tracking monitoring Pak. Itu perusahaan helm mungkin paling besar Pak di Indonesia untuk motor ya. Karena saya lihat di pabriknya langsung. Itu saya juga baru tahu tuh proses bikin helm sesederhana itu. Cuma desainnya Pak, nauzubillah itu kalau kata si yang punya itu. Jadi itu Pak, kemampuan kita mencium selera pasar. Nah itu Pak, yang paling susah di situ. Kalau gampang Pak, semua orang bisa kaya Pak. Saya juga tahu teorinya, tetapi kemampuan mencium fashion ya, itu apa suatu kompetensi tersendiri Pak. Dan itu menurut saya bisa dipelajari sih. Next. Oke, terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Mungkin karena waktu Pak Fahmi, mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab Pak. Ya, kalau mau dilanjutkan juga nggak apa-apa. Oke. Masih sampai dengan 15 menit lagi nggak apa-apa. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, Bapak dan Ibu. Kan ini masih satu pertanyaan 12. Terakhir. Silakan. Kalau enggak, ya sudah. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi pembagian sertifikat. Pak Fahmi, izinkan kami untuk memberikan sertifikat kepada Bapak sebagai penghargaan kami telah berkesempatan untuk bisa hadir pada kegiatan seminar kita pada kali ini. Oke, berikut sertifikat yang kami berikan, Pak. Ya, Pak, saya terima, Pak. Pak. Sertifikat ini, diberikan kepada Pak Fahmi sebagai kalau pembicara. Ada teknologi yang bisa mengulurkan sertifikat ke saya jamin langsung kaya, Pak. Amin, Pak. Mungkin nanti ke depannya Pak didesain seperti itu, coba Pak. pikirin itu. Peluang, Pak ya. Bagaimana nih ijazah ini bisa langsung muncul di layar. Maksudnya saya terima gitu fisiknya. Oke, secara langsung. Oke, terima kasih, Pak. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, Pak Fahmi, Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup, mungkin kami minta Pak Fahmi untuk memberikan kata-kata penutup atau masukan, Pak, kepada kami untuk kedepannya seperti apa, Pak? Nah, ini silakan, kalau bagi peserta milenial dulu, Pak ya. Mangga, Pak. Kalau peserta milenial itu tadi, mumpung masih muda, cobalah gitu, masuk ke bisnis ini. Karena jangan bayangin Anda mau kerja di bank ya, mau kerja di perusahaan-perusahaan yang sekarang ada lah. Karena itu sebentar lagi dying, Pak, mati. Ya. Itu persis kalau dulu sebelum
ada BBM, ada SMS ya. Begitu BBM ada, semua yang kerja di SMS lewat. BBM kepukul WA, BBM-nya lewat. Nah, kira-kira Anda harus mulai ya melihat ke depan tuh apa yang punya potensi, tekuni dan masuki segera, Pak. Jangan nunggu lulus, mulai hari ini. Ya. Minimal mikirin idenya gitu. Oke. Itu sih, Pak. Oke. Berarti cari-cari peluang, Pak ya. Kemudian Iya, sampai umur 28, Pak. Itu nasihatnya Dahlan Iskan. Ya. Oh iya. Saya setuju sama beliau. Sampai 28 Anda boleh coba-coba. Tapi setelah 28 harus Anda menentukan, ini jalan hidup saya, kira-kira gitu, Pak. Oke, sip. Nah, itu. Nah, kalau bagi para dosen, guru, dan segala macam atau institusi pendidikan yang tadi ada beberapa pertanyaan, itu tadi, Pak, kita harus tahu lulusan kita itu seperti apa yang diinginkan oleh industri atau perusahaan. Mau nggak mau kita harus keluar, Pak. Maksudnya nyari tahu gitu, kompetensi apa yang dibutuhkan. Lalu kita desain kurikulumnya. Tetapi kurikulum is just kurikulum. Bagi saya paling penting hari ini adalah bagaimana kurikulumnya didesain mahasiswa yang lebih banyak terlibat, Pak. Jangan cuma mendengar. Kalau cuma mendengar begini, itu YouTube lebih jagoan, Pak, daripada kita semua. Ya. Mau bikin apa saja lewat YouTube kita bisa, Pak. Okay. Tapi melakukan, nah itu something different, Pak. Jadi mahasiswa dipaksa melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensinya dan jurusan yang harapkan ya, diramu satu proyek tertentu sehingga mahasiswa merasakan, oh begini toh bikin produk, oh begini toh cara memasarkan gitu kan. Karena beda, Pak, antara kita dengerin tung dengsem ya dengan itu beda dengan praktek, itu lain lagi gitu. Sesuatu yang berbeda gitu. Ya. Walaupun nah dosen dalam hal ini membimbing secara aktif gitu. Jadi memang dosen itu yang susahnya adalah menyiapkan itu tadi, Pak, bahan pembelajaran buat mahasiswa ya sehingga mahasiswa bisa aktif gitu. Nah, itu yang paling susah, Pak. Kalau cuma mendengarkan aja kayak sekarang ini saya ngoceh, itu mah gampang, Pak. Tapi bagaimana desain supaya mahasiswa bekerja? Tapi memang nanti mahasiswa akan mengeluh, Pak. Kok sekolah di sini banyak tugas? Ya memang sesuai itu, Pak. Kalau nggak mengeluh, artinya ketika dia keluar, ya kerjanya ngeluh aja, Pak. Karena sudah nggak biasa dikerjain tugas. Gitu. Karena begitu bekerja kan harus mengerjakan tugas. Kira-kira itu sih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas masukannya sehingga bisa memberikan motivasi kita untuk ke depannya, Pak. Baik untuk yang milenial maupun kaum-kaum kami seperti ini, Pak. Oke. Selanjutnya sebelum kita akhiri, Pak, minta izin untuk kita berfoto bersama, Pak, sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan webinar series kita. Oke, kita ada 3 pose Bapak dan Ibu ya. Oke, mohon kameranya diaktifkan Bapak dan Ibu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke 3 pose, Pak. Oke, 3 pose. Kita masuk ke pose yang pertama. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pose yang kedua. Bapak dan Ibu, tolong jempolnya Bapak dan Ibu diangkat. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, selanjutnya mungkin gaya bebas sesuai dengan style dan tadi milenial dan milenial. Oke, Ella ya, luar biasa nih Bu Ella nih. Oke, sekarang kita masuk ke gaya bebas Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikianlah acara praktisi digital ready webinar series ketiga dengan tema landscape bisnis digital Indonesia. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Fahmi sebagai pemateri pada hari ini. Oke, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.